Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk, menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. Ya, Kali ini kita akan membahas topik yang yang ringan-ringan aja lah ya. ringan-ringan aja. Ya sebenarnya kita semua topiknya ringan sih. Iya, iya. Enggak, tapi ada sih beberapa topik yang bikin kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau hari ini kita yang slow-slow aja, tapi walaupun ini topiknya ringan, kerap kali menimbulkan keributan. Nah, terutama di pasangan yang menikah, ya Seperti kan? kita ya di awal-awal menikah dulu ya. Iya, betul. Nah, kita akan bahas soal me time, tapi di dalam konteks relasi pernikahan. Itu bisa apa enggak sih? Boleh apa enggak gitu. Sebelum kita lebih lanjut lagi membahas soal me time, nah, mungkin kita bisa mulai dulu dari definisinya nih. Aku dulu kali ya. Nah, sebagai ibu-ibu, perempuan biasanya yang paling craving dengan me time. Menurut aku me time itu adalah sesuatu waktu yang emang disediain, didedikasiin untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri gitu. Tapi ya itu tujuannya tuh supaya bisa recharge, terus ya secara umum sih untuk melepas stres lah intinya gitu. Kalau menurut kamu sebagai laki-laki, nah me time itu apa sih? Me time itu ya sedikit banyak sama sih Sama sama sih yang ya. kamu utarakan tadi. Ya untuk aku sendiri bisa menyendiri, memikirkan apa yang perlu diperbaiki, ya refleksi lah kayak gitu. Berarti lebih ke reflektif gitu Reflektif, ya. Oke. Dan memang waktu sempat cari-cari juga di artikel populer, ya memang me time itu ya kayak gitu, waktu yang emang disediakan untuk memikirkan kebutuhan diri gitulah. Dan banyak hal banget yang bisa dilakukan dalam me time. Contohnya misalnya kalau kayak aku melakukan hobinya misalnya membaca atau minum kopi di sebuah tempat, tapi sekarang lagi COVID jadi nggak bisa ya. Ya gitulah, maksudnya sendiri duduk diam, dengar musik, baca buku, atau merajut. Ini adalah hobi yang sudah kapan udah lama banget nggak dilakukan. 1 dekade yang lalu ya. Iya benar. Gitu. Banyak sih. Ada juga yang teman-teman aku yang misalnya ke salon, kerimbat, atau pelihara tanaman, nanam-nanam. Apalagi ya, memelihara hewan peliharaan gitu. Apalagi kira-kira? Main musik. Iya nih kamu sih. Benar. Fitness. Ya itu kamu juga. Fitness depan rumah maksudnya. Iya benar. Lagi COVID ya, di rumah aja guys. Terus apa lagi ya? Baca buku tadi kamu bilang ya. Ya tukang-tukang. Ya, tukang-tukang. Sampai anak-anak aja notice ya. Kalau si bapak mah tukang-tukang. Jadi itu emang. Ya gitu. Ya banyak lagi lah teman-teman bisa mention lah ya apa aja yang bisa dilakukan pada saat me time. Tapi intinya manfaatnya tuh kan yang tadi itulah ya. Bisa mengurangi stres dan bisa memperbaiki hidup lah. Membuat hidup lebih baik. Ya benar. Hidup lebih hidup. Ya, kalau dalam pernikahan mungkin ketika kita udah mumet sama pasangan kita misalnya atau kondisi di rumah sama anak-anak, kita berharap setelah me time masalah-masalah itu tuh juga bisa lebih baik lah gitu. Kayak waktu kita setelah selesai me time-nya balik lagi ke keluarga kita udah dalam kondisi yang lebih baik, harapannya kan kayak begitu ya. Waktu dalam pernikahan nih gitu. Nah, terus kalau dalam pernikahan, karena kan pernikahan itu adalah 2 menjadi 1. Iya benar. Berarti kan diriku adalah dirimu dan dirimu adalah diriku. Nah kalau kayak begitu kita masih bisa nggak bilang kita punya me time, sementara me-nya adalah kita berdua gitu. Menurut kamu nih? Di sini peralihannya guys, jadi berat deh. Apa tuh? Tadi kan ringan, jadi berat nih. Enggak. Ya, kalau menurutku sih, yang di awal pernikahan tuh aku punya konsep yang salah banget sih tentang me time. Kenapa aku bilang salah? Karena tujuan me time yang definisi yang aku punya waktu itu supaya aku tuh bisa nggak memikirkan kalian tuh, parah banget ya. Nggak memikirkan pasanganku, nggak memikirkan anak-anakku, pekerjaanku apapun itu, hanya diriku sendiri dan sesuatu aktivitas yang ku kerjakan di me time-ku. Nah contohnya misalnya kayak fitness gitu. Nah itu membuat aku jadi pleasure di dalam waktu itu. Aku menikmatinya benar-benar. Ini tujuannya untuk aku bisa lebih sehat, lebih segar, lebih fokus lagi mengatasi masalah gitu-gitu. Dan membuatnya kadang-kadang jahatnya itu tadi, lupain sejenak deh istri di rumah, lupain sejenak anak di rumah.
Ntar kalau udah masuk gerbang, buka pintu lagi. Ya, tapi itu sih efeknya bukannya juga bagus yang seperti yang ku rancangkan di awal. Malah ketemu dengan kalian, ya welcome back gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk mendapatkan yang aku bilang tadi, waktu melihat kalian, ternyata ini sesuatu yang harus aku hadapi lagi loh gitu. Ya jadi nggak dapet gitu kan. Iya, itu hanya merancangkan sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Iya. Intinya berarti kalau tergantung dari perspektif kita terhadap si me time itu gitu kan. Kalau misalnya me time-nya sifatnya yang kayak tadi kamu yang fully self entertain, yang benar-benar untuk diri sendiri dan benar-benar ketika melakukan aktivitas itu kita lupa dan bersikap seakan-akan kita lajang. Iya. Atau waktu kita lajang, misalnya aku contohnya waktu kita udah pacaran dulu, misalnya waktu kita jalan lah misalnya ya. Tapi kalau misalnya aku mau me time dulu, yang aku lakukan dulu adalah mendownload film ya di kosan dan menunda jalan sama kamu tuh. Dan akhirnya aku self pleasure nonton main gitar dan lagi semacam dan lain sebagainya. Jadi padahal udah janjian misalnya gitu. Iya, udah janjian tuh. Jadi ya gitu tujuannya untuk diriku sendiri, me time untuk diriku, dan aku layak untuk mendapatkannya setelah dulu misalnya kuliah udah berat, sekarang mungkin pekerjaan udah berat dan lain sebagainya. Berat menurut ukuranku ya. Dan jadi merasa berhak gitu. Sampai pada tahap yang kayak cenderung memaksa ya. Kayak misalnya aku juga sering sih maksudnya jatuh pada kondisi kayak gitu. Misalnya nih aku udah seharian di rumah sama anak-anak kan, terus kamu baru datang nih, yang dulu ya, zaman dulu sebelum FH inilah, dulu nih kamu baru datang banget nih, belum naruh jaket, belum naruh jaket, helm tuh belum nih, baru nyampe situ, aku pergi dulu ya, aku mau ini, aku udah capek banget nih seharian di rumah gitu, terus kayak pergi gitu, nih, biasanya pergi langsung misalnya naik sepeda atau pergi ke depan dulu lah, jalan kaki misalnya ke minimarket di depan kayak gitu. Itu kalau misalnya aku pikir-pikir sekarang ya, ini jahat banget sih karena kayak aku memaksakan kebutuhanku yang mana padahal kamu juga di situ punya kebutuhan, kamu capek pulang ya disambut dulu lah minimal atau kayak gimana gitu kan. 2 jam loh naik motor dari Jakarta ke Bekasi. Ya hampir 1 jam 45 menit lah. Iya. 15 menitnya parkir depan. Ya 2 jam juga lah. Ya kayak gitu. Atau ada juga misalnya kasus-kasus yang kayak me time-nya tuh jadi bahkan nggak minta izin sama pasangannya, kayak misalnya pergi habis pulang kerja, pergi sama temen-temennya nongkrong tapi nggak ngabarin pasangannya di rumah misalnya. Nggak ngabarin bahwa dia gitu ya? Ya nggak pernah sih, kamu malah justru pengen cepet-cepet pulang ya kalau di kantor. Tapi ada juga yang kayak gitu yang benar-benar gitu. Atau bahkan aku nggak tahu sih ya buat sebagian besar teman-teman kayak gimana, karena kalau kita berdua, temen aku dia tahu, temen dia aku tahu gitu kan. Nah tapi ada juga nih orang-orang yang benar-benar ya meskipun statusnya saya pasangan suami istri tapi masih punya circle masing-masing yang nggak saling mengenal gitu. Jadi kayak misalnya nanti aku pergi, misalnya nih contoh ya, si istrinya pergi bersama dengan teman-teman koko-kokonya gitu. Nah tapi teman-teman koko-kokonya ini tuh suaminya tuh nggak kenal ini tuh siapa-siapa aja gitu. Mereka tuh mau pergi kemana, tapi dia izinnya cuma ya udah aku pergi dulu kayak gitu. Itu menurutku juga satu hal yang harus dikonsider sih dalam pernikahan ya gitu. Iya ya. Kenapa? Kamu terlihat ini terpana. Aku baru tahu loh. Ada ya kayak gitu pasangannya? Ada, makanya kamu sering tuh nonton tuh di YouTube vlog-vlog biar terbuka tuh. Gak punya ini sosial media. Padahal ini muncul di YouTube. Iya. Ya oke. Anyway, sama ada lagi satu kutub yang lain, Pi. Kalau yang tadi kan me time-nya tuh dilakukan dengan melakukan aktivitas tertentu kan. Sama yang sisi yang lain adalah yang sifatnya lebih ke apa ya? Self healing. Ya, yang apa sih? Mengosongkan diri. Ya, meditatif. Ya, sifatnya meditatif lah ya. Itu yang banyak kalau beredar tuh di internet tuh yang tentang hal-hal yang bersifat mindfulness yang gitu-gitu ya. Iya. Yang kosongkan pikiranmu supaya pikiranmu itu membawa engkau merasakan hal yang kau rasakan sekarang. Tidak perlu memikirkan secara objektif apa yang sebenarnya perasaan yang sudah terjadi di masa-masa yang belakangan kayak gitu. Jadi nikmatilah saat ini, nikmatilah perasaan yang kau miliki saat ini dan biarkanlah itu mengalir gitu-gitu kayak gitu-gitu menurut kamu kan. Gitu. Nah itu kayak ya itu mencari sesuatu eksistensi kita untuk apa ya?
yaitu diri kita sendiri. Diri kita sendiri untuk menolong diri kita gitu. Iya, betul. Dan jadi kalau misalnya me-time-nya bentuknya kayak gitu, berarti ya simply itu nggak elok aja nggak sih? Iya. Ya, kalau terutama sih kalau yang tadi yang sifatnya self entertain sampai kita memaksa dan maksudnya nggak memikirkan pasangan kita perasaannya kayak gimana gitu ya. Iya. Dan kalau udah dalam pernikahan yang mana dua udah jadi satu, berjalan berkomitmen sama-sama, kalau masih ya kayak gitu kelepas nggak sih kayak satu-satu gitu, ya itu nggak ya menurut kita nggak elok sih. Nggak elok, iya. Dalam pernikahan. Karena ya itu tadi sih yang tadi kita udah sebutin contoh-contoh me time yang mungkin menurut kami kurang elok itu adalah contoh-contoh aktivitas me time yang atau mungkin cara kita memandang me time secara self-centered gitu. Jadi kita menjadikan yang kayak kamu tadi bilang, diri sendiri sebagai pusat, diri inilah dan aktivitas yang kulakukan inilah yang mampu menolong saya, betul, menyembuhkan pikiran stres saya gitu, atau menolong aku untuk bisa berkomunikasi sama pasanganku nanti lebih baik gitu. Jadinya kita malah menaruh harapan kepada si me time-nya itu dan kepada diri kita sendiri. Pada sebuah aktivitas ya. Betul, padahal itu adalah kebohongan, ya kan? Yes. Kalau di salah satu buku yang pernah dibaca dulu, judulnya itu Passion and Purity, yang nulis tuh Elizabeth Elliot. Nah, ini bukunya guys. Ini bukunya guys. Tada, aku nggak tahu mungkin dia udah dicetak baru lagi, tapi ini udah lama banget. Nah, di buku ini tuh ada dibilang tantangan untuk orang-orang yang masih melajang. Ini konteksnya kan memang dating ya, sebelum pernikahan gitu. Nah, tantangan untuk orang-orang yang melajang itu kadang-kadang pikirannya tuh dipenuhi oleh pikiran sama seperti cosplay waktu dulu scene-nya ular menggoda si Hawa. Ular kan bilang kayak, tuh lihat tuh buah itu indah kan. Nah, Allah itu kikir, dia tuh nggak mau berbagi buah itu sama kamu gitu. Nah, kalau untuk orang-orang melajang ditulis di buku ini, kalimatnya si ular itu mungkin kayak gini, Allah tuh kikir, dia tuh menyimpan buah yang indah yang judulnya yang namanya pernikahan ini daripadamu, karena dia nggak mau kamu tuh happy gitu. Nah, jadi akhirnya kita meragukan Allah dan mencari cara kita sendiri. Nah, sama halnya dengan me time, menurutku kadang-kadang kebohongan yang kita percaya adalah Allah tuh kikir, dia itu nggak murah hati sama aku, buahnya ini mungkin adalah me time gitu ya. Jadi kayak dia nggak membiarkan aku menyentuh si buah me time ini setelah aku menikah gitu. Iya, me time ini setelah aku menikah, sehingga aku jadi nggak happy gitu. Padahal ya maksudnya gimana ya, kita kan manusia berdosa ya gitu. Kayak kalaupun kita mau mengandalkan me time ya sorry coy, kita aja juga nggak berhak atas diri kita sendiri sebenarnya ya kan. Kita kan ciptaan. Hidupku bukan aku lagi. Iya gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, menurutku ujungnya sih ujungnya nggak akan puas juga gitu. Kayak dulu pernah kan ada pas kita salah satu KTB di KTB Pasutri, maksudnya kalau kita udah menikah mau misalnya kita menuntut pasangan kita, aku tuh butuh me time gitu, kayak aku misalnya gitu ya, aku ibu-ibu baru punya newborn, aku tuh butuh me time, kamu jagain dong misalnya kayak gitu. Kalau kita bergantung pada me time itu jatuhnya jadi kayak ya lu butuh me time berapa lama sih, berapa hari, berapa minggu gitu untuk bisa seger, karena ya itu hasrat manusia tuh nggak akan bisa terpuaskan oleh diri sendiri atau bahkan oleh pasangan sih gitu. Nah terus jadinya gimana dong kalau kayak gitu? Iya, tadi aku menarik sih yang kamu bilang tuh, waktu kita datang mencari me time itu ke diri kita, itu kayak kita datang ke cermin, hey tolong aku gitu. Itu kan dirimu sendiri gitu. Dia nggak bisa menolong kamu. Jadi untuk kita bisa menolong kita dari rasa stres tadi mungkin tadi, atau depresi, atau rasa takut, atau apapun yang membuat kita nggak nyaman dan lain sebagainya, kita tuh nggak bisa mendapatkan pertolongan dari diri kita sendiri. Kita membutuhkan sesuatu di luar diri kita, dan itu harus lebih besar. Yang itu berarti tidak bisa sesama manusia saja gitu, sesama manusia biasa. Tidak bisa sesama ciptaan. Sesama ciptaan. Nah, jadi kita harus mencari pertolongan kita itu ke yang menciptakan diri kita, yaitu Allah itu sendiri. Nah, Allah itu kan nggak kelihatan, gimana dong bisa kita meminta pertolongan kepada sesuatu yang tak kelihatan? Wait, dia menjadi kelihatan dan dia datang dalam rupa manusia waktu Yesus datang ke dalam dunia dan menyerahkan dirinya untuk kita. Dan itu bukan hanya sekedar dia lakukan untuk dia mencari me time di bumi ya. Nah, mungkin dia kewalahan di sorga sana melihat dunia manusia berdosa,
aku me time ke bumi gitu. Enggak kayak gitu. Me time mungkin dalam konteks yang tadi kita bilang sebelumnya. Me time dalam bentuk supaya bisa self pleasure, dia mencari apa. Tapi bukan gitu, bukan. Dia datang ke dalam dunia waktu kita masih berdosa, dan itu tujuannya bukan untuk dirinya sendiri ya. Tapi untuk bagaimana ini merekonsiliasi ya si ciptaan yang tadinya udah aku ciptakan baik ini, tapi dia jatuh ke dalam dosa. Dia coba nih cari-cari solusi. Dia capek nih aku lihat nih. Dia nggak bisa menemukan solusi untuk masalahnya dia ini. Oleh karena itu aku akan datang untuk mengatasi masalah itu dosa. Dosa itu bukan sekedar masalah kita supaya kita bisa hidup lebih baik ya, lebih happy dan lain sebagainya, tapi supaya kita bisa hidup bersama dengan dia kelak gitu. Bukan ya mencari hidup yang lebih positif, lebih bisa berpotensi yang kayak gitu-gitu, bukan. Tapi supaya ya masalah kita itu kan kita ini nggak bisa bergaul lagi ya dengan pribadi Allah. Sehingga pribadi Allah itu turun menjadi manusia sehingga kita bisa mengenal dia. Nah tadi aku bilang gimana dong Allah itu nggak bisa kelihatan tapi kita mau cari pertolongan ya datanglah kepada Kristus yang sudah menjadi manusia itu. Bahwa ingat di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat gitu katanya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu comforting banget ya. Comforting banget. Ya, benar. Jadi seorang pribadi yang Allah dan manusia rela loh didatangi oleh kita ini yang nggak ada apa-apanya. Setuju. Dia bersedia gitu datang. Ayo mari anakku gitu. Aku mau kok memberikan kelegaan pada kamu. Stres ya kerjaan, sini ya aku berikan kelegaan. Kamu stres ya di pernikahan kamu stres yang masuk anak-anakmu yang masih kecil dan sebagainya, sini aku kasih kelegaan. Itu kayak comforting banget sih. Iya, karena dia tahu exactly apa yang sedang kita lalui kan. Dan dia tahu apa yang kita perlukan karena ya dia ciptain kita. Dia tahu juga jiwa kita tuh seperti apa formatnya gitu kan. Jadi ya waktu kita pergi ke dia dan dia sendiri menjanjikan datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, ya dia akan pasti memberikan kelegaan gitu. Jadi me time tuh always to somebody, bukan bukan kepada pribadi yang memiliki dan mengasihi kita, bukan kepada semata-mata kepada sesuatu atau kepada aktivitas atau seseorang yang lain yang adalah ciptaan misalnya manusia juga gitu. Betul. Kayak gitu sih. Nah, kemudian kalau kayak begitu praktisnya gimana nih, Bobby Sefri? Kalau dalam pernikahan gitu. Jadi menurut kamu dalam pernikahan tetap boleh apa enggak ada me time gitu? Jawabannya boleh. Aku juga setuju sih. Kok jadi bingung ya? Kayak plot twist ya, kayak ini. film gitu. Enggak. Okay, anyway. Benar. Setuju. Boleh, asalkan tujuannya bukan untuk self entertain ataupun self healing kita sendiri. Tapi tujuannya itu konteksnya adalah untuk melayani ya. Iya, benar. Dan ketika kita memutuskan misalnya kita mau me time, kita juga mesti lihat kondisi sih menurut aku kayak terutama ketika menikah ya gitu ya. Harus lihat juga nih kebutuhan diri. Habis itu lihat kebutuhan pasangannya. Betul. Jadi aku peka sama kamu, kamu peka sama aku. Jadi sebelum kamu nanya pun, kamu kewalahan ya. So kalau kamu mau me time, sok aja gitu. Iya, sama benar. Kayak waktu ini juga kami juga menemukan format ini juga belum lama ya. Maksudnya baru setahun terakhir gitulah benar-benar melihat ternyata memang justru harus dikomunikasiin, jangan dituntut tiba-tiba, karena kayak kalau tiba-tiba kamu sih nggak pernah ngasih aku me time, terus si Bobby kayak lu aja nggak pernah ngomong gitu misalnya. Ya jadi dan dalam kepekaan ini jadi dinamis banget sih, kayak misalnya pas kamu lagi capek atau aku lihat pekerjaannya banyak, lagi loadnya banyak, pelayanannya juga banyak, ya udah nggak apa-apa aku yang take over dulu sama anak-anak mungkin dalam beberapa waktu gitu, atau misalnya kayak waktu itu yang pas persiapan beasiswa, kamu susah kalau belajar di rumah kan, ya udah sok kamu belajar dulu sambil me time di luar gitu, nanti aku yang handle anak-anak. Dan demikian pula sebaliknya gitu kan, kalau misalnya aku yang lagi perlu ya Bobby yang mungkin harus tag team gitu. Tuh, ya yang kayak gitu-gitulah. Jadi kayak peka sama kebutuhan. Kalau misalnya kamu yang butuh kayaknya contohnya sedikit ya, susah ya. Apa ya? Coba kita harus pikirkan. Ya waktu webinar lah, webinar. Persiapan webinar. Iya, benar. Kamu harus jadi host, pesertanya berapa jutaan ya? Wow. Enggak nyampe 1.000 sih ya. Ya, kamu butuh me time di situ kan untuk persiapan dan sebagainya ya. Ya aku handle dulu anak gitu. Kami keluar jalan-jalan dan sebagainya ya gitu ya. Ya kayak gitu sih. Atau simply kayak misalnya Bobby baru datang kerja jam 5 sore dulu nih, zaman sebelum corona ya. Terus dia datang, dia langsung mandi terus main sama anak-anak. Nah, aku di dapur cuci piring. Nah, itu me time aku banget tuh. Cuci piring ya kan sambil berpikir-pikir masa depan.
sambil ngapain lah gitu, sambil berdoa sih. Ada tuh kalau di Recent Dapur tuh Motherhood. jadi ini ya, your temple ya. Iya, dapur tuh kemarin aku bilang apa ya? Sanctuary. Jadi ya, jadi tempat di mana sanctuary. aku banyak banget kontemplasi bersama Tuhan lah gitu. Malah kadang-kadang saat teduhnya sambil nunggu telur rebus. Ya gitulah. Nah, terus menyambung. Anyway, sebentar. Berarti kalau kayak gitu me time itu berarti kita nggak harus in particular place, in particular time. Jadi sebenarnya nggak, kalau sebenarnya kita udah mengenal perspektif ini, kita maksudnya kita udah sadar nih kamu butuh, jadi aku peka sama kamu, terus kamu komunikasiin juga. Jadi kayak misalnya kamu di dapur pun ngambil waktu untuk menenangkan diri. It's a good me time ya. Iya, nah malah jadi ini kebenaran dalam Injil ini menurut aku jadi membebaskan sih. Betul. Jadi, karena jadinya kayak ya udah kayak kita bisa ketemu Tuhan kan di mana aja. 10-15 menit cuci piring atau waktu nyapu ngepel, meskipun itu sebenarnya beraktivitas ya, capek sih. Atau kayak setelah tidur gitu misalnya gitu, atau apalah gitu. Setelah anak-anak tidur misalnya. Iya, kita setelah anak-anak tidur misalnya ada cuma waktu 10-15 menit duduk diam, habis itu baca buku atau apa. Di dalamnya kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat dosa kita udah diampuni, kita ingat betapa baiknya Tuhan sama kita, kita ingat bahwa Tuhan ada ketika kita takut, dan janji-janji dalam firman-Nya, ya mau gak mau memang harus hafalin, harus tahu firman Tuhan ya, harus gitu biar kita bisa recall ayat-ayat firman Tuhan. Itu menurutku udah me time yang amat berkualitas sih. Dan gitu. juga sebenarnya dengan zaman sekarang yang udah serba digital ya, sebenarnya kita ketik keyword apa aja yang mau kita tahu di dalam Alkitab ya, tinggal search di Alkitab ada sebenarnya misalnya. Berikan kelegaan, di mana itu ya? Ayatnya kan? Iya benar. Tinggal dicari aja gitu kan, nanti muncul ayat-ayatnya. Karena ada juga beberapa ibu-ibu ngeprint itu ayat-ayat gitu, ditaruh kayak aku dulu waktu di percetakan. Nah di print terus kayak ditempel-tempel di dapur gitu. Jadi ketika masak selalu ingat ada janji Tuhan yang comforting gitu. Atau kayak misalnya kamu ditaruh di laptop, di notes-notes di laptop dan lain sebagainya gitu. Jadi melakukan aktivitas untuk me time tetap, tapi dalam konteks gimana nih supaya di dalam waktu ini aku kenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan, dan setelah itu aku makin juga mengasihi pasanganku nih setelahnya. Karena kan yang balik lagi tadi, tujuan me time kita kan bukan buat kita sebenarnya, tapi gimana nih caranya supaya aku bisa mengasihi dan melayani pasanganku, melayani anak-anakku, dan juga mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi gitu. Iya benar. Gitu. Aku ingat baca satu artikel di RZIM, dia ngomongin tentang waktu Yesus sebelum memulai pelayanannya. Dia mengambil waktu retreat sendiri kan. Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Sebelum dia akhirnya memulai pelayanannya, dia ketemu Yohanes Pembaptis, dibaptis, dan akhirnya startlah cari murid dan lain sebagainya gitu. Dia tuh berpuasa, bagus banget nih kalimat di RZIM, dia bilang, "The God who needed no food became a man dependent on food. And then when without the food that he needed in order to become the food that we need." Jadi itu Allah yang di kekekalannya sana itu, dia gak butuh makanan sama sekali. Dia menjadi manusia yang rentan kepada yang namanya lapar. Terus sudah dia tahu dia rentan terhadap lapar, dia mencoba untuk memahami rasa lapar itu, yang bagaimana ya without food. Jadi supaya kita ini manusia yang membutuhkan food mendapatkan the real food dari dia gitu. Makanan sejati kita itu yaitu Yesus sendiri gitu. Untuk makanan bagi jiwa kita, membuat jiwa kita ini penuh, bukan karena aktivitas-aktivitas tadi di me time yang membuat kita menjadi lebih fulfilled gitu, lebih positif, lebih vibe. Jadi Yesus mengambil waktu dia berpuasa itu, atau ya bolehlah kita bilang sebagai definisi me time itu, dengan perspektif ini aku melakukannya dengan tujuan untuk melayani umatku, melayani manusia yang kuciptakan ini gitu. Oke. Nah, itu kan dalam konteks kalau kita bisa me time nih. Nah, tapi memang nggak dipungkiri juga ada masa-masa dalam pernikahan di mana kita nggak bisa me time yang proper ya, maksudnya yang benar-benar ideal menurut pandangan kita. Nah, kalau menurut aku pribadi, ketika masa-masa itu datang gitu ya, kayak misalnya aku pribadi sih ngerasain waktu baru melahirkan, ketika masih newborn tuh kan setiap 2 jam sekali harus nyusuin, habis itu mompa, terus belum lagi apalagi udah nambah saya anak kedua gitu ya, anak pertama pun harus
harus kita temenin main juga. Jadi kadang apalagi kalau waktu tidurnya berbeda dan segala macam. Memang untuk kayak kondisi-kondisi kayak gitu susah banget untuk bahkan bisa tidur aja tuh susah gitu. Nah, kalau aku dulu yang aku pegang teguh adalah aku ya udah simply percaya aja sih sama Tuhan, bahwa Tuhan juga tuh tahu aku lagi lewatin season ini, dan dia juga yang akan menolongku untuk melalui masa-masa ini. Karena yang tadi itu balik lagi, dia yang mengenal jiwaku, jadi aku mau entrusted my soul dan my self care ke dia gitu, biar dia yang melakukan soul care itu di masa-masa aku sendiri pun gak bisa gitu untuk memaintain kesehatan jiwaku misalnya lah gitu ya. Tapi aku mempercayakan season itu kepada dia, dan ya itu menaruh harapannya fully kepada Tuhan gitu, bukan kepada me time. Kadang-kadang kan suka bergantung, aduh aku harus punya me time nih supaya aku bisa mengasihi lebih baik, supaya aku bisa jadi ibu yang happy gitu. Tapi kan nggak bisa juga gitu kan, kita paksain misalnya ada me time yang proper kayak gimana gitu. Nah, menurut aku harapan di masa-masa itu adalah Tuhan sendiri sih. Tuhan yang akan mengasuh kita lah ketika kita mengasuh anak-anak kita gitu misalnya. Dan dalam anugerah Tuhan, waktu kita sudah menikah, kita bisa berharap bahwa pasangan kita itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya. Iya. Untuk bisa menolong kita. Betul. Nah, meskipun mungkin nggak 100% kita berharap menggantungkan penuh kepada pasangan kita, pada suami atau istri kita. Setuju. Tapi karena kita jadi satu, kita bisa minta tolong juga ke pasangan kita dong. Iya benar, dan ketika pasangan kita menolong malah makin jadi di-embrace, malah makin bersyukur karena kayak wah ini nih aku ngeliat ini anugerah banget nih, aku punya suami yang ikut juga nih kerja sama aku kayak gitu. Iya. Dan juga ketika kita misalnya nggak punya me time kayak aku tadi gitu, ada harapan juga sih menurut aku di dalam Injil gitu. Injil itu kan hidupnya orang Kristen tuh yang tadi penuh dengan paradoks ya. Iya. Kita mati supaya hidup gitu. Tapi kita menjalani hidup kita dengan kita mati untuk diri kita sendiri. Ya kayak gitulah. Karena kan ya tadi ya, Kristus aja udah mati juga di kayu salib untuk supaya bisa memberikan hidup kepada kita. Dan setelah mati dia nggak mati aja, tapi dia bangkit. Nah, dengan kuasa kebangkitannya itulah kita bisa nih dimampukan untuk mati buat diri kita sendiri, in order to bring life to others, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita gitu. Kayak tadi contohnya, aku harus bangun misalnya setiap 2 jam sekali, aku yang harus mati untuk di kedaginganku kan, mengorbankan keinginanku untuk tidur supaya apa? Supaya anakku bisa hidup, supaya dia bisa nyusu, supaya dia bisa tetap makan gitu. Atau misalnya Bobby giving up waktu me time-mu supaya aku bisa punya sedikit waktu untuk napas misalnya di dapur, kamu mengorbankan dirimu yang meskipun capek gitu main dulu sama anak-anak dan lain sebagainya sih. Dan itu indah banget kalau udah kita bayangin dan kita lakukan. Ya betul gitu. Jadi misalnya kita punya aktivitas nih, hobi, ya kan, berkebun, untuk me time kita misalnya. Boleh nggak nih dilakukan? Atau misalnya punya hobi bermain musik untuk me time tuh benar-benar bisa mampukan kita buat relaxing sejenak deh. Boleh nggak dilakukan gitu? Karena pertanyaan kita praktisnya gitu ya. Misalnya kita suka main Lego. Kayaknya tuh me time aku tuh yang kecil-kecil, yang jelimut, mewarnai atau apa. Itu boleh nggak dilakukan? Menurut aku sih boleh, selama dilakukan dalam perspektif yang benar tadi, itu bukan untuk diri sendiri ya, tetapi untuk bisa mengasihi dan melayani orang lain. Sama ya yang tadi, sambil me time kita terhubung sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan. Jadi waktu kita berkebun, kita ingatin tadi ya firman Tuhan. Kayak kamu sering kan kalau misalnya lagi berkebun, ingat apa? Malah jadi ini, keluar yang ternyata ini kali ya maknanya yang di Yohanes berapa itu waktu kamu kayak sayat-sayat itu malah jadi banyak. Atau kalau misalnya kalau ngurusin tanah tuh yang di depan, gini rupanya dulu waktu di Taman Eden tuh Tuhan cultivate ya. Tangannya tuh dirty loh untuk membuat ciptaan gitu loh. Iya. Nah kan jadi banyak banyak ya kayak yang kita bisa gitu ya. Malah jadi lebih happy karena kita connected sama Allah gitu. Gitu. Take itu whole perspektif ya, dalam perspektif gospel. Betul. Baiklah. Oke, sekian teman-teman. Semoga bisa menolong, memberikan perspektif baru, dan memberikan harapan untuk teman-teman yang baik punya me time ataupun yang lagi berjuang karena tidak punya me time. Semangat teman-teman. Oke. Thank you. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye.